Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cynthia Kalista kelas 8E nomor presensi 12 akan menjelaskan tentang materi IPA kelas 8 bab 5, yaitu unsur senyawa dan campuran. Mari kita mulai dari unsur. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi menjadi zat lain. Contohnya, ada besi, air raksa, dan lain-lain. Penamaan dan simbol unsur. Para ilmuwan memiliki kesepakatan terhadap penyebutan unsur tersebut, agar mudah dimengerti dimanapun unsur itu berada. Dibutuhkan bahasa universal agar pengenalan terhadap unsur mudah dilakukan. IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry adalah organisasi yang bertugas memastikan bahasa universal ini diwujudkan dalam mengenal unsur-unsur di dunia. Dari IUPAC terdapat aturan penamaan dan simbol unsur, antara lain. Yang pertama, penamaan unsur memakai bahasa Latin. Contohnya, emas menjadi aurum. Yang kedua, simbol unsur diambil dari huruf pertama. Contohnya, unsur dari karbon diambil huruf C sebagai simbolnya. Yang ketiga, jika ada unsur yang huruf pertamanya sama, maka diambil dua huruf pertama dari unsur tersebut. Contohnya, unsur klorin diambil huruf Cl sebagai simbolnya karena huruf C sudah dipakai menjadi simbol karbon. Ilmuwan telah mengidentifikasi 118 unsur, 94 unsur alami, dan 24 unsur sintetis atau buatan. Wah, banyak banget ya. Maka dari itu, setelah diidentifikasi, unsur-unsur ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang disebut sifat unsur. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sifat kimia. Sifat kimia suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. Yang kedua, sifat fisika. Sifat fisika suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut, seperti warna, bentuk zat dalam suhu ruang, kerapatan, titik leleh, titik-titik, serta daya hantar listrik atau panas. Yang ketiga, sifat atomik unsur berkaitan dengan bentuk konkret suatu unsur dalam model atom, seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronegatifan unsur. Berdasarkan sifat kimia dan sifat fisika, ada 3 kelompok besar lagi, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Sifat dari unsur logam yaitu ada yang berwujud padat dan ada yang berwujud cair, bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik, titik-titik dan titik leleh yang tinggi, serta ikatan antar atom penyusunnya yang kuat. Contoh unsur logam padat yaitu besi, emas, dan lain-lain. Contoh unsur logam cair hanyalah raksa atau merkuri. Sifat dari unsur non-logam yaitu bisa berwujud padat, cair, dan gas, titik-titik dan titik leleh yang rendah, rapuh, tidak dapat ditempa ataupun dibentuk, dan bersifat non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh unsur logam padat yaitu karbon. Contoh unsur non-logam cair yaitu bromin, dan contoh unsur non-logam gas yaitu hidrogen. Metaloid adalah unsur semilogam yang memiliki sifat perpaduan unsur logam dan non-logam. Contohnya boron, silikon, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas tentang atom. Atom adalah bagian terkecil dari sebuah unsur. Ada beberapa teori tentang atom. Salah satunya teori dari Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, atom terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan elektron bermuatan negatif. Atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga bersifat netral. Elektron itu selalu bergerak mengelilingi lintasannya, sehingga menimbulkan awan elektron yang mengelilingi inti atom. Pada atom, terdapat elektron yang disebut elektron valensi. Letak elektron valensi umumnya ada di kulit luar atom, kecuali untuk unsur-unsur dalam golongan transisi.
Selanjutnya kita bahas tabel periodik. Tabel periodik adalah tabel yang menampilkan setiap unsur dalam sistemnya berdasarkan sifat unsur tersebut. Bertujuan untuk memudahkan mengenal unsur-unsur tersebut melalui pengelompokan. Berikut merupakan gambar tabel periodik. Selanjutnya kita bahas senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Jika pada unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama. Contohnya, oksigen molekulnya O2, ozon molekulnya O3, dan nitrogen molekulnya N2. Sedangkan molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. Contohnya, air molekulnya H2O, garam molekulnya C6H12O6, dan karbon dioksida molekulnya CO2. Sekarang kita bahas campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Larutan dapat kita kelompokkan menjadi tiga macam berdasarkan jumlah zat terlarut yang ditambahkan ke dalam zat pelarut dengan volume tertentu, yaitu encer ketika zat terlarut sedikit, pekat ketika zat terlarut banyak, dan jenuh ketika zat terlarut melampaui kemampuan pelarut. Larutan suspensi adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak terlarut sempurna. Contohnya, larutan air dan tepung, larutan air dan pasir, dan larutan air dengan kopi. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, namun saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. Contohnya, larutan air dan minyak. Sekarang kita bahas cara memisahkan campuran. Pemisahan ini tergantung dari larut atau tidaknya partikel. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut memiliki 5 cara, yaitu dekantasi, pengayakan, penyaringan, sentrifugasi, dan pemisahan magnetis. Saya jelaskan satu persatu ya. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Metode pengayakan dilakukan untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Metode penyaringan dilakukan untuk memisahkan partikel yang jauh lebih kecil dibandingkan pengayakan. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya, seperti pada tabung pengering pakaian. Dan metode pemisahan magnetis, sesuai pada namanya, memisahkan antara bahan magnet dan non-magnet. Sedangkan pemisahan campuran pada partikel larut, caranya yaitu evaporasi, kristalisasi, distilasi, dan kromatografi. Metode evaporasi dan kristalisasi adalah metode pemisahan yang dilakukan dengan cara memanaskan pelarut hingga habis menguap, dan hanya menyisakan zat padatnya saja. Metode distilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan campuran dengan menggunakan prinsip perbedaan titik-titik dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Sedangkan kromatografi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur pada suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Sekian pembahasan materi, unsur senyawa dan campuran dari saya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.